Kebakaran besar menghanguskan sekitar 100 bangunan di kota Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua. Banjir kembali merendam sejumlah pemukiman penduduk dan menggenangi sejumlah ruas jalan di Jakarta. Gaduh persoalan penetapan tersangka terhadap seorang suami bernama Hogi Minaya. DPR RI meminta hentikan perkara. Saksikan selengkapnya di program Apa Kabar Indonesia Malam. Dengan selesainya pembacaan tadi. Halo, selamat malam pemirsa. Kasus penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya atas tewasnya 2 jambret di Sleman, Yogyakarta ini menarik perhatian dari Komisi 3 DPR RI yang kemudian menggelar rapat bersama dengan Kapolres Sleman dan juga Kajari Sleman dan menetapkan kesimpulan untuk penghentian pengusutan kasus ini. Seperti apa kemudian nanti pelaksanaannya? Kami akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Ken Ana. Dan bersama saya Fena Kintar, pemirsa, kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya yang akan menemani malam hari Anda. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Kebakaran besar menghanguskan sekitar 100 bangunan di kota Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua. Kebakaran tepatnya terjadi di wilayah Gilingan Batu hingga Kogome, kota Karubaga, Kabupaten Tolikara. Bangunan yang terbakar berupa rumah warga, kios, kos-kosan, hingga toko bangunan. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat meluas. Terbatasnya sarana pemadam kebakaran membuat aparat gabungan TNI Polri bersama warga harus berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya. 1 unit ekskavator bahkan diterjunkan ke lokasi untuk membongkar bangunan guna memutus jalur rambatan api. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan terjadinya penyebab kebakaran. Tembok membatas rumah pompa yang jebol menjadi salah satu penyebab banjir yang merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Potogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Curah hujan tinggi yang terjadi sejak dini hari tadi memperparah kondisi banjir di kawasan ini. Petugas suku dinas sumber daya air Pemkot Jakarta Selatan terus berusaha memperbaiki tembok pompa air yang jebol di Jalan Pulau Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas menempatkan puluhan karung berisi pasir untuk menahan arus air meluap ke permukiman warga. Namun, upaya ini tak cukup efektif karena air terus mengalir dari sela-sela karung pasir dan merendam permukiman warga. Debit air Kali Krukut yang masih tinggi, banjir dengan ketinggian antara 30 hingga 50 cm menggenangi permukiman. Kondisi ini memaksa warga yang hendak berangkat bekerja harus menerjang tingginya banjir. Banjir setinggi 40 cm di Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat terjadi pagi tadi mulai surut. Surutnya banjir yang merendam jalan tersebut karena sejumlah petugas sumber daya air DKI Jakarta melakukan penyedotan. Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, mengakui banjir yang menggenangi Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Putih selain disebabkan karena derasnya hujan, juga karena pompa penyedot air kurang banyak. Jalan Lejen Suprapto Cempaka Putih yang semula tak bisa dilalui kendaraan dan membuat macet kini sudah lancar.
Hingga siang tadi pemirsa, ruas Jalan Dan Mogot kilometer 13 Cengkareng Jakarta Barat masih terendam banjir dengan ketinggian 30 hingga 40 cm. Upaya penyedotan air di Jalan Dan Mogot ke aliran Kali Mukefat masih terus dilakukan. Air luapan dari aliran Kali Mukefat ini sudah menggenangi ruas Jalan Dan Mogot sejak pagi, di mana ketinggian air mencapai 30 hingga 40 cm. Tingginya debit air tentunya sangat mengganggu aktivitas pengendara baik roda 4 maupun roda 2 yang hendak melintas. Saat ini sendiri upaya penyedotan masih terus dilakukan petugas Sudin Sumber Daya Air Jakarta Barat dengan menggunakan 4 mesin pompa. Kami ajak Anda pemirsa untuk memantau bagaimana situasi terkini dari banjir yang terjadi di sejumlah titik. Bergabung dengan rekan-rekan kami ada Rindi Salsabila dan juga Crescencia Kinanti untuk bisa memantau kondisi terkini di Rawabuaya dan juga Kebon Pala. Kita menuju ke Rawabuaya Kita menuju ke Kebon Pala terlebih dahulu. Rindi, selamat malam. Bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat malam Ken, Vena, dan juga pemirsa. Berkaitan dengan kondisi terkini di Kebon Pala, Jakarta Timur, saat ini tengah terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang dimulai dari pukul 18.00 waktu Indonesia Barat tadi. Dan memang hujan dengan intensitas tinggi ini membuat atau menimbulkan kekhawatiran baru bagi warga, terlebih berdasarkan data dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta per pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Ini saat ini ketinggian di Katulampa sudah mencapai 87 cm. Ini pun menjadi catatan bagi warga karena memang untuk banjir di Kebon Pala ini sebagian besar selain dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi, tapi juga kiriman air dari Bogor, begitu dari Katulampa yang debit airnya sudah meningkat. Lalu yang perlu diwaspadai juga oleh warga, berdasarkan data dari Dinas SDA saat ini per pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, untuk Kali Ciliwung Depok ini tinggi atau debit airnya sudah mencapai 229 cm, dan untuk Kali Ciliwung Manggarai sudah mencapai 739 cm. Berdasarkan keterangan dari warga, Ken, Vena, dan juga pemirsa, jika debit air di ketiga titik tersebut sudah mulai tinggi, ini artinya dalam kurun waktu kurang lebih 6 jam di sini di Kebon Pala akan terjadi banjir, sehingga warga pun juga sudah mulai berwaspada. Kalau kami dapat ceritakan terkait seberapa tinggi sekarang untuk banjir di Kebon Pala, untuk saat ini ketinggian banjirnya adalah sekitar 60 cm sampai 100 cm. Dan saat ini pun dari tim gabungan juga tengah melihat atau meninjau secara langsung bagaimana perkembangan banjir di Kebon Pala. Dan dapat kami sampaikan, Vena, Ken, dan juga pemirsa, kalau untuk di Kebon Pala ini ada 5 RT dan 2 RW yang terdampak, dengan posko pengungsian yang sudah disiapkan adalah di Sekolah Dasar Negeri Kampung Melayu 01 Pagi dan Masjid Ittihadul Ikhwan. Dan tadi kalau kami dapat ceritakan begitu ya, kami tadi sempat langsung mengunjungi untuk pemukiman yang di bantaran Kali Ciliwung. Memang untuk di bantaran Kali Ciliwung ini tingginya banjirnya tidak setinggi di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni sekitar 25 sampai 60 cm. Namun ini pun menjadi perhatian bagi warga karena memang untuk masalah banjir ini kerap berulang ketika intensitas hujan mulai tinggi, dan juga dari Bogor dilaporkan debit airnya sudah meningkat. Dan dari warga pun tadi sempat bercerita kepada kami bahwa dari warga yang tinggal di bantaran kali pun juga sudah siap untuk direlokasi karena mereka pun juga sudah mengaku tidak nyaman dengan kondisi tempat tinggal yang seperti ini, yakni yang sering direndam oleh banjir. Dan kalau dapat kami sampaikan terkait berapa jumlah kepala keluarga yang terdampak, ini ada 53 kakak yang terdampak dengan catatan 254 jiwa tengah mengungsi. Dan kalau dapat kami ceritakan untuk sekarang intensitas hujan mulai menurun, dan sekarang bisa dikatakan intensitas hujannya sudah mulai sedang. Dan kami pun akan terus memantau bagaimana perkembangan banjir di Kebon Pala. Sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio.
Baik, banjir masih menggenangi di wilayah Kebonpala. Kita akan pantau rekan kami yang berada di Rawabuaya, Jakarta Barat. Ada Crescencia Kinanti. Kinanti, bagaimana kondisi di sana? Iya, Kenana, Vena, dan juga pemirsa, untuk situasi terkini di Rawabuaya ini masih digenangi banjir di ketinggian sekitar 50 cm, di mana untuk hari ini sendiri ini mengalami kenaikan, di mana pada sore hari tadi kami memantau di sini masih digenangi air banjir dengan ketinggian 20 hingga 30 cm, dan tadi karena area ini tepatnya di RW 1, RW 11 Rawabuaya ini diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, maka banjir di area ini mulai menaik hingga saat ini di ketinggian 50 cm, di mana seperti yang bisa Anda lihat melalui juru kamera Indra Gali, beginilah ketinggian air di pemukiman warga di Rawabuaya ini, di mana untuk saat ini memang sebagian besar warga ini masih tinggal di rumahnya masing-masing, dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan belum ada warga yang mengungsi, dikarenakan memang kejadian atau banjir di area ini bukanlah yang pertama, melainkan sudah beberapa kali terjadi banjir di sini, sehingga sebagian besar warga ini sudah meninggikan rumahnya dan juga sudah membangun rumahnya ke atas atau lantai 2, sehingga sebagian besar warga ini masih berdiam di rumahnya dan memanfaatkan lantai 2 rumahnya untuk menyelamatkan barang-barang dari banjir yang menggenangi wilayah ini. Kemudian Vena, Ken, Ana, dan juga pemirsa, untuk penyebab dari banjir di Rawabuaya sendiri ini dikarenakan memang karena adanya intensitas curah hujan yang cukup tinggi di Jakarta dan sekitarnya, kemudian juga ini merupakan adanya luapan air dari Kali Cengkareng. Kemudian beginilah kondisi terkini yang bisa Anda saksikan. Warga juga masih beraktivitas seperti biasa di sini, dan sampai sekarang juga belum ada warga yang mengungsi, dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan pula dari warga sekitar di sini, mereka ini membutuhkan berbagai macam bantuan seperti pakaian, selimut, dan juga obat-obatan, karena memang karena adanya banjir di sini juga tidak sedikit warga atau terutama anak-anak yang mengalami sakit akibat dari banjir ini sendiri. Demikian Kenana, Vena, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Crescencia Kinanti mengabarkan dari kawasan Rawabuaya. Sebelumnya ada Rindi Salsabila dari Kebonpala, Jakarta Timur. Selamat kembali bertugas teman-teman, tetap berhati-hati di sana. Selamat malam. Pemirsa, menghadapi banjir yang melanda ibu kota Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali melaksanakan proses normalisasi Kali Ciliwung. Sejumlah pemukiman di bantaran Kali Ciliwung akan ditertibkan. Dalam rangka pelaksanaan normalisasi Kali Ciliwung, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau langsung pemukiman Kampung Harapan Cawang, Kramat Jati, dan sejumlah pemukiman yang berdiri di bantaran Kali Ciliwung. Di lokasi ini akan ditertibkan. Menurut Pram, Kali Ciliwung merupakan sungai terpenting yang membatasi wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Normalisasi di Kali Ciliwung sudah dilakukan sebelumnya, namun sempat terhenti di tahun 2017. Dan untuk itu, Pemprov DKI Jakarta kini memprioritaskan penanganan banjir Jakarta dengan normalisasi Ciliwung. Gubernur juga menyebut akan membebaskan lahan di sekitaran bantaran Kali Ciliwung dengan persuasif kepada warga. Proses pembebasan lahan dilakukan secara langsung oleh pemerintah DKI Jakarta agar proses normalisasi bisa dilakukan dalam waktu dekat. Saya menginginkan normalisasi Ciliwung ini berjalan dengan tidak ribut-ribut. Dan teman-teman pasti nggak menyangka bahwa kami sudah melakukan pembebasan yang cukup masif di tempat ini, dan itu memang dilakukan secara adem ayem senyap lah, karena dalam koordinasi oleh Ibu Kakanwil BPN bersama Kadis SDA dan juga Bapak Wali Kota dan teman-teman SDA yang ada di lapangan. Yang jelas kami ingin menginformasikan bahwa semua pembebasan lahan dilakukan secara langsung oleh pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air. Hujan deras membuat akses Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir Kamis pagi. Akibat banjir, arus lalu lintas dari Cakung menuju Cilincing mengalami kemacetan.
Banjir membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Banjir ini disebabkan curah hujan yang tinggi yang terjadi sejak pagi tadi ditambah drainase yang buruk sehingga air tidak bisa mengalir. Satu unit armada truk milik Satpol PP diterjunkan sebagai moda transportasi dadakan. Truk tersebut membuat para pekerja yang bekerja di areal Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dapat mengakses jalan tersebut tanpa harus kebasahan karena banjir. Para pekerja yang berkantor di sekitar Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat akhirnya dapat sedikit bernafas lega karena mereka tak lagi harus berjalan kaki menerobos banjir. Sebuah armada truk milik Satpol PP Jakarta Pusat diterjunkan sebagai moda transportasi dadakan. Mereka bisa menumpangi truk tersebut dari halte bus Transjakarta menuju tempat kerja tanpa harus pakaian kebasahan karena berjalan kaki di tengah banjir. Sejumlah pekerja mengaku sangat terganggu dengan terjadinya banjir saat jam berangkat kerja. Pasalnya mereka harus tiba terlambat di tempat kerja karena terjebak kemacetan di sepanjang jalan. Mereka berharap adanya upaya nyata dari Pemprov Jakarta untuk mengatasi persoalan banjir agar tidak terus menjadi hambatan saat beraktivitas. Banjir kembali menggenangi sejumlah daerah di Jakarta. Ya, tidak hanya merendam permukiman warga, banjir juga merendam tempat pemakaman umum. Banjir kembali merendam permukiman warga di Rawa Indah, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, usai hujan deras mengguyur Jakarta pagi tadi. Ketinggian banjir mencapai 30 hingga 50 cm, membuat aktivitas terganggu. Menurut warga, banjir disebabkan meluapnya Kali Cakung Lama yang berdekatan langsung dengan permukiman mereka. Penyusul banjir yang kembali merendam permukiman warga di Rawa Indah membuat proyek normalisasi Kali Cakung Lama terpaksa dihentikan sementara. Hujan deras yang mengguyur Jakarta Kamis pagi juga membuat ratusan rumah di permukiman di Jalan Rawadas, Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur terendam banjir Kamis pagi. Sedikitnya banjir menggenangi 4 RT dengan ketinggian air sekitar 50 hingga 70 cm. Tidak hanya pemukiman, banjir juga menggenangi jalan penghubung sehingga aktivitas warga terganggu. Sejauh ini, warga masih bertahan di rumah mereka karena berharap banjir akan segera surut. Tak hanya permukiman dan akses jalan, banjir juga merendam pemakaman umum seperti yang terjadi di TPU Malaka 1 Pondok Kopi dan TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Banjir di kedua TPU ini mencapai 20 hingga 40 cm. Menurut petugas makam, banjir diakibatkan saluran air yang tidak bisa menampung karena tingginya intensitas hujan. Tim TV One mengabarkan. Subdit Resmo Polda Metro Jaya membekuk seorang pelaku ganjal ATM atau card trapping di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Aksi pelaku IM terekam dalam salah satu rekaman kamera pengawas. IM terlihat mengganjal akses masuk kartu di sebuah gerai ATM di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang kesulitan memasukkan kartu ATM didatangi pelaku yang berpura-pura membantu. Selama proses inilah pelaku berhasil mengetahui sandi PIN dan menukar kartu ATM yang identik dengan milik korban. Korban yang melihat laporan uang miliknya digunakan untuk membeli barang elektronik dan ditransfer ke rekening yang tak dikenalnya, melapor ke polisi karena tidak merasa melakukan transaksi akibat kartu miliknya terblokir sebelumnya. Dua pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda. IM ditangkap di wilayah Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, sementara pelaku H ditangkap di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Gegara mempertanyakan gaji yang belum dibayarkan. Perkelahian yang melibatkan tenaga kerja asing asal Cina dan pekerja lokal terjadi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dalam video amatir, tampak keributan antara tenaga kerja asing dan buruh lokal di kawasan industri proyek strategis nasional PT Indonesia Pomala Industry Park atau IPAP di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Peristiwa ini awalnya dipicu tindak kekerasan sejumlah tenaga kerja asing terhadap seorang pekerja lokal hingga mengundang emosi buruh lainnya. Suasana pun semakin tak terkendali lantaran banyaknya tenaga kerja lokal yang ikut mengamuk karena tidak terima rekannya dianiaya. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi dalam segmen Ulas Utas. Bertahun-tahun sumber daya alam di kawasan hutan dikeruk para pelaku usaha secara ugal-ugalan. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Bertahun-tahun sumber daya alam di kawasan hutan dikeruk para pelaku usaha secara ugal-ugalan dan berakibat rusaknya ekosistem hutan yang berujung bencana dahsyat. Kini sepak terjang puluhan perusahaan biang kerok kerusakan hutan itu berakhir. Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah tegas mencabut izin usaha mereka. Selengkapnya dalam Ulas Utas, tebang habis perusak hutan. Di balik hijaunya peta Indonesia yang tampak dari kejauhan, nyatanya ada kerusakan hutan yang telah menahun. Kerusakan hutan yang sangat parah itu telah membawa dampak bencana dahsyat di 3 provinsi di Sumatera pada penghujung 2025 lalu. Desa-desa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat luluh lantak. Pasca bencana hidrometeorologi itu, pemerintah tidak menutup mata atas apa yang menjadi pemicunya, yaitu kegiatan ekonomi di kawasan hutan yang dilakukan secara ugal-ugalan alias melanggar aturan. Kalian suka nggak kalau saya sikat itu paling jelek. Hidup Prabowo! Uang yang mereka curi nanti kita alirkan semua ke rakyat. Ya. Presiden Prabowo Subianto kini telah mengambil langkah tegas sebagai wujud komitmen pemerintah menertibkan para perusak hutan. Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektar serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK. Pencabutan izin 28 perusahaan itu dilakukan setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH mempercepat proses audit terhadap kegiatan usaha di kawasan hutan di wilayah Sumatera. Bapak Presiden perintahnya sangat tegas, kita diminta untuk melakukan langkah-langkah tegas, tidak boleh ada kompromi di arahan beliau, ya kita tegakkan sebisa mungkin berdasarkan regulasi yang ada. Jadi persoalan lingkungannya yang sudah kami identifikasi karena sudah melanggar tata lingkungan ya, ada batas batu muku yang menimbulkan kerusakan lingkungan cukup besar, ini telah kita sanksi itu kemarin dan itu larinya kecabut. Dalam penertiban ini justru secara teori itu positif bagi investor, kan nggak ada risiko kan. Nah, tapi kalau tumpang tindih, kemudian ini tidak di daerah diakui, di pusat tidak, begitu pun sebaliknya, kan kacau nih. Justru kalau tidak tertibkan, investor lari. Kenapa? Karena risiko bisnisnya naik. Dalam kurun waktu 1 tahun ini, Satgas PKH telah menertibkan dan menguasai kembali kawasan seluas 4,9 hektar perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan.
Sekitar 900.000 hektar dikembalikan sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati dunia. Sebenarnya ini yang memang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sejak dulu. Karena kita melihat dan kita juga memiliki banyak sekali informasi bahwa penggunaan kawasan hutan di Indonesia itu memang cukup marak dan cukup masif ya. Dulu pernah ada data sekitar 3 juta hektar kawasan hutan yang kemudian dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit. Nah, bahkan yang data kemarin kan sampai 4 juta hektar ya. Jadi saya kira ini ada satu langkah yang cukup bagus untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan kembali kepada fungsi yang sebenarnya, yaitu sebagai habitat untuk keanekaragaman hayati dan juga untuk perlindungan penyangga sistem kehidupan. Namun tentunya, penguasaan kembali kawasan hutan serta pencabutan izin usaha bukanlah langkah akhir. Pemerintah masih punya sederet tugas agar langkah tersebut berkelanjutan dan tak hanya menjadi gerakan jangka pendek. Jadi yang pertama, Presiden sudah mencabut, pemerintah seluruh menteri yang terkait menjaga keputusan ini dan kebijakan ini dan merawat bersama-sama sesuai kewenangan mereka. Yang kedua, saya berpendapat ya, tata kelola perizinan ini perlu ditata ulang gitu. Ya, ditata ulang. Jadi pemerintah perlu mengeluarkan satu peraturan pemerintah mengenai tata kelola perizinan dan perizinan di bidang sumber daya alam ini harus ditata dengan baik. Ada pedoman yang memang tuh clear. Jadi itu direview juga. Mungkin saja pedoman yang ada sekarang itu scatter dia. Nah, misalnya mengenai ini ada di Kementerian A, mengenai ini ada di Kementerian B, yang ini ada di Kementerian C. Nah, ini harus ada yang mengorganize yang dari dirijennya gitu. Jadi barangkali levelnya di tingkat Menko. Mencabut izin usaha para perusak hutan bukan berarti hanya untuk menyelamatkan lingkungan, tapi juga demi memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan. Kalau kita lihat 28 izin perusahaan yang dicabut itu kan sebenarnya mungkin sebagian besar atau semuanya itu kan juga sedang beroperasi ya Mas. Perlu diantisipasi segera adalah memastikan bahwa ketika izin dicabut, itu kemudian tidak meninggalkan kawasan yang tidak ada pemiliknya. Dalam artian tidak ada pemiliknya itu nggak ada pengelolanya. Karena kalau tadi misalnya data kebun sawit yang berhasil ditarik 4 juta misalnya, itu kan mestinya itu harus segera dipulihkan. Dan satu hal yang penting, seluas kawasan itu kan pasti ada manusia di dalamnya. Nah, ini juga termasuk bagaimana mengamankan supaya manusia yang berinteraksi atau menjadi bagian dari proses itu kemudian mereka tidak menjadi korban. Dengan demikian, dengan dicabut tadi tidak berarti menghilangkan kewajibannya untuk melakukan upaya pemulihan dan kerugian lingkungan yang ditimbulkannya. Jadi tidak kemudian dicabut kemudian dia bisa berhenti, enggak. Ada sanksi hukum yang masih harus diemban oleh mereka. Membangun kembali hutan tidak hanya menumbuhkan kayu, karena tentu saja proses mengembalikan fungsi hutan tak segampang ketika terjadi perusakan. Butuh waktu bertahun, bahkan bisa puluhan tahun untuk menjadikan kawasan hutan pada fungsi sesungguhnya. Karena itu, komitmen pemerintah untuk terus melakukan penertiban kawasan hutan tak boleh berhenti. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat bersama dengan Kapolres Sleman dan juga Kajari Sleman mengenai penetapan tersangka pada Hogi Minaya dalam tewasnya 2 jambret di Sleman, Yogyakarta. Bagaimana kemudian keadilan diterapkan di atas kepastian hukum, pemirsa? Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda. Tersangkanya meninggal dunia sehingga dihentikanlah kasusnya karena tersangka meninggal dunia. Case close, tutup, selesai. Kalau ya saya Kapolda, kamu masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai Komisi 3
dan saya sudah berhentikan Anda. Penegak hukum itu mengedepankan keadilan daripada sekedar kepastian hukum. Gaduh persoalan penetapan tersangka terhadap seorang suami bernama Hogi Minaya yang melakukan perlawanan terhadap pelaku jambret di wilayah Yogyakarta menyeret anggota Dewan Turun Tangan. Penetapan hukum terhadap Hogi dianggap cacat hukum sehingga DPR RI memanggil sejumlah pihak, di antaranya Kapolres Sleman Kombes Pol Edi Setianto dan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Bambang Yuniarto. Setelah mendengar penjabaran sejumlah anggota dewan, keduanya pun meminta maaf telah mengambil langkah yang dianggap kurang pas itu. Pada kesempatan ini, mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah. Karena kami tadi pada saat paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan saudara Hogi itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Terima kasih, kami akhiri, wassalam. Kami pun sebagai Kajari dalam kesempatan ini juga menyampaikan permohonan maaf apabila apa yang kami lakukan memang semata-mata setelah menerima tersangka dan penyerahan tahap 2 dari pihak penyidik kemarin, kami langsung mengambil sikap untuk mencari solusi dan membuat perkara ini tuntas. Demi kepentingan hukum, DPR RI meminta kasus ini dihentikan. Rabu 28 Januari 2026. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kejaksaan Negeri Sleman agar perkara saudara Ade Presley Hogi Minaya bin Cornelius Suhardi dengan nomor LP 1288/7 Romawi /2025 SPKT Satlantas Polresta Sleman Polda DI Yogyakarta tertanggal 16 Juli 2025 dihentikan demi kepentingan hukum. Lantas, bagaimana kelanjutan kasus ini? Ya pemirsa, gaduh penetapan tersangka Hogi Minaya atas tewasnya 2 jambret di Sleman, Yogyakarta. Dan ini juga menarik perhatian Komisi 3 DPR RI hingga menggelar rapat bersama dengan Kapolres Sleman dan juga Kajari Sleman dengan kesimpulan penghentian pengusutan kasus tersebut. Tapi bagaimana kemudian kelanjutan kasus ini akan berlangsung dan betulkah keadilan harus diutamakan di atas kepastian hukum? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Kabar Reskrim Polri tahun 2008 hingga 2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Apa kabar? Sehat Selamat Pak? malam pemirsa, alhamdulillah sehat. Sehat, terima kasih sudah hadir Pak Susno. Dan juga bergabung bersama kita ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara. Mas Heri sehat? Alhamdulillah sehat juga Mbak Ken. Sehat juga, Pak terima Jenderal kasih juga. Mas Heri, selamat malam. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Bang Hasbi Ala Ilyas, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PKB. Assalamualaikum Bang Hasbi. Waalaikumsalam Mbak Ken. Ya, dan bergabung juga ada Pak Susno sehat. Ya. Pak Hasbi, assalamualaikum. Baik, dan bergabung juga kuasa hukum dari pelaku jambret yang tewas ada Pak Misnan Hartono. Selamat malam Pak Misnan. Malam Mbak Ken, Pak Susno, Bang Hasbi. Selamat malam semuanya. Pak Misnan dari Palembang. Baik, Bang Hasbi, kita ingin tahu apa yang terjadi dan apa saja yang dibahas di ruang rapat Komisi 3 DPR RI kemarin bersama dengan Kapolres Sleman dan Kajari Sleman. Memang pada waktu rapat
kita itu dengan kawan-kawan di Komisi 3 ini sangat konsen, yaitu untuk bagaimana mengimplementasikan terutama KUHP yang baru ini, KUHP yang humanis, KUHP yang lebih mengedepankan kemanusiaan. Salah satu buktinya yaitu kita lebih mengedepankan, misalnya ada beberapa yang memang harus di RJ ya, di restoratif justice, harus di restoratif justice lah. Ini memang pengaduan dari masyarakat, bagaimana kita lebih mendahulukan keadilan atau lebih mendahulukan kepastian hukum, karena dasar daripada hukum juga sebenarnya yaitu untuk mencari keadilan. Nah, ini banyak yang terjadi di kalangan saudara-saudara kita, aparat kepolisian, oknum-oknum yang memang mungkin menurut kami ini kurang memahami KUHP yang baru. Oleh karena itu, kita di dalam pembahasan reformasi kepolisian dan kejaksaan, Komisi 3 lebih mengedepankan bagaimana kultur kepolisian ini harus lebih diefektifkan lagi, lebih dirapikan lagi, lebih bagus lagi. Kepolisiannya harus lebih bagus dari sebelumnya. Nah, ini memang pengaduan dari masyarakat yang sampai ke Komisi 3. Bukan hanya soal Pak Hogi, ini ada beberapa kasus memang juga seperti ini. Belum lama di Jambi, bagaimana seorang guru itu harus mengadu ke polisi yang jaraknya 80 kilo, setiap 2 minggu harus setiap seminggu sekali harus melapor. Nah, ini kasus-kasus seperti ini seharusnya dengan KUHP yang baru, penerapan kultural maksimal, insya Allah ke depannya tidak akan ada lagi. Oke, baik. Artinya Komisi 3 DPR meng-highlight bagian mana yang dirasa salah atau terjadi penyimpangan atau kemudian tidak sesuai dengan KUHP yang baru, Bang Hasbi? Misalnya seperti ini, Mbak, yang diterapkan oleh Kapolres Sleman Kapolres Sleman, yaitu pasal 310 kalau nggak salah, soal lalu lintas, dan ini jelas bertentangan. Ini dia ingin membela istri kok. Masa orang yang membela istri harus terkena hukum? Mungkin seperti itu. Jelaskan di RJ yang baru, di KUHP yang baru itu kalau nggak salah itu pasal 65M, bahwa KUHP yang baru ini memang tidak harus sudah ada RJ, ya sudah selesaikan saja, dan memang ini tidak ada tidak ada kolerasi hukumnya, gitu lah, seperti itu maksudnya yang baru itu. Oke, baik Pak Susno, kalau Pak Susno melihat sendiri konstruksi kasus yang terjadi dari penetapan tersangka Hogi Minaya atas tewasnya 2 jambret yang tewas ini seperti apa sih Pak? Ya baik, pertama kita terima kasih dan penghargaan kepada Ketua Komisi 3 dan segenap anggota Komisi 3 ya, yang telah memanggil Kapolres Sleman dan Kajari Sleman untuk dengar pendapat. Ini kita salut lah betapa perhatian mereka dalam penegakan hukum. Kedua, saya agak sedikit ya koreksi bahwa antara keadilan dan dengan kepastian hukum itu tidak bertentangan. Kalau kepastian hukumnya ada, ya insya Allah dia adil gitu kan. Nah sekarang dalam kasus ini, kalau kita lihat ya, yang saya tahu karena saya nggak meriksa ya, yang dia ada di medsos dan ada yang terungkap di RDP dengan Komisi 3 adalah tidak ada kepastian hukum. Nah, kepastian hukumnya itu apa? Nah, kepastian hukumnya itu kasusnya kayak yang diuraikan itu, kemudian sudah ada aturan di dalam KUHP lama maupun KUHP lama, dan ini diadopsi juga oleh KUHP baru dan hukum acara baru. Ya, hukum acara baru dia adopsi semua ya tentang apa namanya kekebalan seseorang ya, untuk kekebalan dalam rangka overmatch, kekebalan dalam rangka Northwear dan kekebalan lainnya ada di situ. Nah, kenapa ini tidak diterapkan? Dan kasus ini kenapa dipreteli gitu? Dipreteli apa? Kasusnya adalah penjambretan 365
perampokan, kemudian ada orang mengejar perampok. Nah, setelah perampoknya dikejar, kalau yang terungkap di medsos, yang terungkap di RDP, itu ada kecelakaan. Betul. Dan kecelakaannya ini tunggal. Nah, beda dengan ngejar, kemudian ditabrak begitu. Dan ada kesempatan misalnya saya bisa menangkap orang itu. Ini masyarakat bisa menangkap. Tapi kemudian saya tangkap, setelah ditangkap, kemudian dipukuli, ditusuk, digebuki sampai mati. Ini beda. Ya. Bisa dipretel. Tapi kalau ini kan satu rangkaian. Yang bahasa Londonya hood pursuit. Kayak gitulah. Ini satu rangkaian. Jangan dipreteli. Ini penjamretan atau perampokan, ini kecelakaan lalu lintas. Nanti kecelakaan lalu lintasnya ini dipreteli lagi. Ini kena tilang karena nabrak lampu merah. Ini juga waktu diperiksa si sopir ini tidak bawa SIM. Lah ini jadi aneh gitu. Satu kasus ditangani oleh dua fungsi. Nah, ini kalau mau nanganinya satu saja. Ini kejahatan kok. Reserse yang nangani, tak perlu ada laporan. Nah, diproses oleh reserse. Nah, dalam memproses perkara ini lucunya lagi, lucunya ya, gimana ya, apa yang dikatakan Pak Rikwanto dan Pak Saprudin yang dari polisi itu bagus sekali. Kok kejar-kejaran ini hot pursuit, kemudian ada mengatakan ketidakseimbangan. Loh, kok kecelakaan lalu lintas ketidakseimbangan gitu. Ini dari mana? Siapa lawannya? Siapa begitu ya, lawannya? Dan ini akhirnya karena membuat lucu suatu ini, akhirnya mereka terjebak sendiri. Baik Kajari maupun Kapolres. Dan saya yakin bahwa Kapolres ini tidak berdiri sendiri. Karena perkara itu begitu kejadian buat SPDP. SPDP dapat petunjuk dari kejaksaan. Nah, petunjuknya ini yang kita perlu pelajari. Ini petunjuknya ngawur ini. Kalau misalnya kata jaksa dipecah dua perkaranya. Mestinya tidak dong. Kenapa dipecah? Nah, kalau dipecah-pecah timbulkan masalah. Jadi perkara ini timbul karena mereka sendiri yang buat perkara. Nah, sekarang kebingungan mereka diapain ini. Oke, baik Pak Susno. Sampai situ dulu. Kalau Pak Misnan, dari pihak pelaku penjamretan sendiri melihat penanganan kasus ini seperti apa? Apa yang juga ingin disampaikan? Baik, terima kasih Mbak Ken. Saya selaku kuasa yang diberikan oleh kedua orang tua korban, pertama saya mengapresiasi kepada Polres Sleman. Pertama saya di bulan Juni akhir itu saya datang mempertanyakan tentang meninggalnya dua korban ini. Karena saya menangani perkara ini sudah hampir 3 bulan baru berjalan. Baru saya dapat kuasa. Pertama saya hadir di situ di unit 2. Di unit 2 itu pelapornya istri tersangka. Di hari di tanggal 26 2025. Itu yang saya tahu. Nah, perkara ini dihentikan. Perkara ini dihentikan itu pada saat tanggal 13 Mei. Tanggal 13 Mei 2026. Dihentikan karena pelaku penjamret ini meninggal. Nah, itu SPDP-nya dimulai penyelidikan itu 13 Mei. Nah, tanggal 20 itu dihentikan. Nah, saya tentu tetap mencari apa sih yang menjadi laporan mereka ini. Nah, di tempat yang berbeda di unit 4 itu ada juga laporan ini tentang penjamretan ini. Yang dilakukan kalau saya tidak salah oleh suaminya ini, oleh Mahogi. Nah, laporan ini setelah kejadian itu di tanggal 26 2025 itu di jam 6 pagi lewat sedikit. Jam 6 lewat sedikit. Nah, korban ini sudah meninggal di
di tempat kejadian TKP ini. Sudah meninggal, yang satu sudah tidak bergerak lagi, yang satu tinggal bergerak-gerak dikit. Nah, itu jam 8 itu baru dibawa ke rumah sakit. Nah, dari hasil di situ pihak polisi lalu lintas dari Polres Sleman itu datang jam 8 ke TKP itu melihat bahwa itu ada rekaman CCTV di sebelah tempat TKP. Ada gang, ada tempat oleh Bapia itu. Apa kalau yang memang kemarin itu dikejar, kalau dikejar itu ada CCTV lagi di bank BNI seberangnya. Nah, jadi kami melihat bahwa proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini laka lantas. Baik Pak Misnan, sampai di sini dulu. Nah Mas Heri, ini Ya, ada... saya sambung sedikit Mbak. Iya. Saya sambung sedikit Mbak. Biar tidak terputus ya. Oke, singkat saja Pak, diperjelas penjelasannya Pak Misnan. Baik. Nah, jadi pada saat mereka menjalankan proses ini sudah diserahkan ke pihak penyidik, ke pihak kejaksaan. Artinya pada saat tanggal 21 Januari itu sudah ditetapkan P21. Jadi sudah berjalan, bergulir. Nah, disinilah mulai blunder terjadi framing. Itu aja Pak. Oke, baik. Mas Heri, melihat konstruksi kasus atau laporan yang kemudian dari masing-masing pihak yang berkaitan ini terjadi. Nah Mas Heri melihatnya seperti apa sih? Pasal-pasal mana kemudian yang harus digunakan? Bagaimana juga hukum harus menyikapi ini? Iya, bahwa fakta material itu menjadi sangat penting ya dalam ketika kita, apalagi sebagai nanti penyidik, itu adalah menentukan katakanlah pasal mana yang tepat untuk membidik si pelaku kejahatan atau bahkan pilihan lainnya di luar dari katakanlah pasal pemidanaan, apakah itu dihentikan perkaranya SP3 ataupun sekarang ada keadilan restoratif begitu ya. Nah ini yang menarik adalah apakah fakta material itu tidak tersampaikan semua, bahkan menarik-narik ahli, konon katanya kan sampai ahli itu menyatakan yang mungkin dianggap memperkuat bahwa ini ada tindak pidana. Ini kan sebagai seorang ahli misalnya, itu kan dia harus fakta materialnya harus dijelaskan secara tuntas. Kalau ada yang dipotong, ada yang diselundupkan, saya rasa ahli manapun dengan kemampuan yang kaliber nggak akan bisa mengambil kesimpulan yang tepat nantinya. Yang kedua, bahkan mantan jaksa, mantan polisi yang ada di Komisi 3 itu bahkan tidak bisa memahami jalan pemikiran bahwa ini akhirnya diteruskan menjadi satu perkara pidana. Berarti kan ada masalah di sana. Yang paling gampang adalah melihat pasal pidana yang digunakan tadi. Kalau menggunakan pasal 310, 311 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan hanya mengambil beberapa kalimat atau sepotong tadi Pak Jenderal Susno katakan, misalnya karena kelalaiannya mengakibatkan kematian seseorang. Padahal kan dalam konteks ini apakah itu sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan? Karena kalau itu kan berarti terjadi kecelakaan sesuatu yang tidak diinginkan, Mbak Ken. Sedangkan ini bukan tujuannya untuk membunuh memang, tapi untuk menghentikan. Yang sebelumnya ada serangan, jadi kausalitasnya jangan dipotong di situ. Kan ada penjambretan, kemudian ada yang melakukan perlawanan, kan ada serangan terhadap kehormatannya dia, hartanya dia, maka dia mempertahankan diri. Nah kemudian kalau itu yang terjadi, maka teori hukum pidananya bisa muncul di sana. Apakah pendekatannya lewat alasan menghapus pidana? Karena tadi kasus ini jadi satu rangkaian tadi kan akhirnya, karena sebab akibatnya tadi. Apakah dia masuk dalam pembelaan diri? Kalau di KUHP yang lama pasal 49 ayat 1, kalau yang ayat 2-nya bicara tentang pembelaan diri yang melampaui batas, no access. Nah di sini biasanya ditekankan harus ada serangan yang mendadak, tiba-tiba, seketika, kemudian juga ada korban di sana. Dalam hal ini ada korban yang meninggal dunia. Walaupun saya pribadi nggak tegas ini mengatakan bahwa ini adalah no access ya, tapi lebih kepada pembelaan diri. Karena syarat dari no access salah satunya adalah kegoncangan jiwa yang hebat. Nah dalam hal ini kan sebenarnya tidak terjadi apa-apa pada sang istri ya, tapi memang terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Tapi ketika kita kembali pada konteks bahwa salah satu pedoman pemidanaan untuk menyalahkan seseorang itu adalah nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, di pasal 54, saya kalau nggak salah ya mencatat itu. Nah ini jadi nggak masuk akal. Bagaimana masyarakat tentu akan bicara ketika ada orang yang membela diri kok malah dikriminalisasi. Maka ini yang menurut saya akhirnya jadi catatan kelam dalam penegakan hukum ini. Padahal
bicara tentang KUHP dan KUHP yang baru sekarang bicara keadilan yang banyak versinya, restoratif, rehabilitatif, dan juga efisiensi. Nah, kalau dalam konteks ini masuk nggak kategori yang tadi begitu? Sedangkan kalau kita lihat dengan catatan yang terjadi, ini bukan membandingkan antara kepastian hukum dan keadilan ya, tapi memang harusnya clean and clear. Keadilannya adalah bagi si korban. Korban yang pertama siapa yang muncul di sana? Kita masih ingat beberapa tahun yang silam juga ada upaya bela diri dari seorang yang akan dibegal. Nah, kemudian dia melakukan perlawanan pada si pembegal, akhirnya meninggal dunia. Itu kasus juga dihentikan, SP3, tidak dinaikkan perkaranya. Karena memang pertimbangan hukumnya akan lebih banyak mudaratnya ketika menurut saya hal-hal semacam ini kemudian diproses lebih lanjut dengan sistem peradilan pidana. Apalagi juga tersangkanya sudah meninggal dunia. Bagaimana memberikan keterangan yang seimbang juga. Nah, memang yang jadi kendala adalah ya mungkin updating lah ya terhadap keilmuan juga, bahwa ada pasal-pasal baru dalam KUHP itu kan udah 3 tahun yang lalu. Kalau sampai tidak kemudian terbaca, memahaminya, kemudian apa yang menjadi dasar untuk memidanakan seseorang, ini juga menurut saya jadi satu catatan bagi kita yang akademisi ya, belajar hukum pidana, untuk melihat bahwa seorang praktisi sekalipun, apakah dia aparat penegak hukum ataupun advokat, itu harus tetap belajar tentang hukum material dan hukum formil gitu. Oke, baik. Kita ingin tahu bagaimana kemudian kelanjutan dari kesimpulan yang sudah dibuat di dalam rapat Komisi 3 DPR RI. Usai jeda pemirsa, kami hadirkan pembahasannya untuk Anda. Tersangkanya meninggal dunia sehingga dihentikanlah kasusnya karena tersangka meninggal dunia. Case close, tutup, selesai. Kalau ya saya Kapolda, kamu masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Penegak hukum itu mengedepankan keadilan daripada sekedar kepastian hukum. Kalau di KUHP Lamu Overma, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang nggak benar itu. Polres dengan kejaksaan, Anda koordinasi tapi salah. Bagaimana? Jadi maksud saya begini Pak Kapolres dan Pak Kajari, ini bukan RJ, tidak ada tindak pidana di sini, sependapat dalam tidak ada tindak pidana. Pasal 310 di mana letak kelalaiannya? Nggak ada. Yang lalai sih terdakwa ini, tersangka, di mana lalainya? Ya, tak ada. Dan bagaimana cara berpikirnya juga boleh itu di-RJ-kan? Ya, nggak ada rumusannya. Karena ini bukan daripada pasal 310. Kalau pasal 310 itu ada pengakuan, ada bisa minta maaf, lalu bisa mengganti kerugian, itu unsur daripada RJ. Oke, bagaimana kemudian bisa ada RJ padahal tidak ada pidana dinilainya? Kemudian penerapan hukum yang salah, koordinasi yang salah antara polisi dan juga kejaksaan. Bang Hasbi, lalu apa rekomendasi yang diberikan oleh DPR? Baik, kita akan coba perbaiki hubungan komunikasi dengan Bang Hasbi. Mungkin ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, apa kemudian rekomendasi yang bisa diberikan untuk melihat kasus ini? Ya, saya sangat sependapat dengan anggota DPR ya, Pak Rikwanto dengan Pak Saprudin tadi ya. Nggak ada perkara di sini ya. Tapi karena sudah terlanjur ada perkara, kalau kita nggak ada kan dari awal ini tidak ada perkara lagi. Karena perkara yang ada sudah penjambretan itu udah selesai, udah mati ya. Nah, perkara lalu lintas ini tidak ada. Nah, tapi sekarang jadi ada. Kan secara yuridis formal ada sekarang ini karena sudah P21 sudah dilimpahkan tahap kedua, dan ini cara penghentiannya tidak boleh dengan RJ gitu. Kenapa RJ? Apanya yang didamaikan? Jadi cara penghentiannya
dihentikan demi hukum gitu. Satu rekomendasinya. Kemudian mungkin rekomendasi kedua dari kita sarankan, tapi nggak tahu tadi belum selesai ya rekomendasi ya. Ya setuju dengan Pak Heri, ya lebih banyak lagi belajar hukum karena ini kan undang-undang baru ya. Ya mungkin sudah 3 tahun belajar, terlalu lama belajarnya mungkin jadi lupa gitu. Apalagi ini penegak hukum. Penegak hukum ya. Kalau kualitas Kajarinya seperti itu, kualitas Kapolresnya seperti itu, saya nggak tahu kualitas yang level bawah kayak apa gitu. Sependapat saya dengan anggota DPR tadi, kalau saya jadi Kapolda kamu gitu. Nah, saya mungkin Oke, baik Pak Susno. Itu beberapa rekomendasi. Saya nggak bisa rekomendasi, ketawa aja deh rekomendasinya. Oke, tidak bisa memberikan rekomendasi, ketawa aja melihat ini. Tapi Komisi 3 tentu harus memberikan rekomendasi atas kasus ini, Bang Hasbi. Karena melihat kenapa RJ tindak pidananya saja tidak ada, koordinasi antar kepolisian dan kejaksaan dinilai salah, penerapan hukumnya juga, rekomendasinya apa saja? Jelas rekomendasinya bahwa memang kita Komisi 3 itu dengan Panyambitsus pada waktu kejaksaan bahwa Halo, Bang Hasbi? tidak Oke, Bang Hasbi bisa diulang karena tadi terputus suaranya? Halo? Ya, silakan Bang. Komisi 3 kemarin ya bahwa jelas Komisi 3 kemarin itu pembahasan TNI juga tidak ada masalah. Oke, nampaknya kita mengalami gangguan komunikasi, sinyal terputus sambil kita perbaiki juga. Mas Heri, apa juga mungkin yang bisa dilakukan sebagai bentuk rekomendasi untuk menindaklanjuti apa yang sudah diputuskan juga sebetulnya sebagai kesimpulan di Komisi 3 DPR? Ya, tentu kita mendukung 100% ya, sami'na wa ta'na dengan langkah dari Bang Habibur Rahman dan kawan-kawan di Komisi 3 termasuk Bang Hasbi di dalamnya. Bahwa untuk perkara-perkara semacam ini memang sebenarnya tidak perlu dibuat super kompleks begitu. Karena perkara itu tergantung yang menangani, bisa dibuat panjang, bisa dibuat pendek Mbak Gen. Tergantung mungkin intentionnya tadi dan pemahamannya terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, harus dicek kembali apakah sosialisasi selama 3 tahun itu sudah dilakukan atau belum. Jangan-jangan ini kayak fenomena gunung es, bukan hanya perkara ini saja yang kemudian nanti akan berhadapan dengan pemahaman, mohon maaf ya mungkin dangkal dari mereka yang ada di lapangan dalam melakukan penyidikan perkara. Dan kemudian juga jangan semuanya diserahkan kepada ahli, karena jangan sampai ada anggapan APH nanti hanya sebagai stempel administratif saja. Mereka mengiyakan apa yang dilakukan oleh ahli, padahal tugas mereka adalah menguji dan mencari kebenaran materialnya. Sepanjang mereka sudah melakukan sungguh-sungguh dan terjadi kesalahan, ya kita bisa pahamlah penyidik, aparat penegak hukum termasuk jaksa itu juga manusia, dia bisa salah. Tapi bukan sesuatu yang didesain, sesuatu yang kemudian tidak tidak diperbaiki. Karena bagaimanapun bicara hukum pidana ini kan tetap aja ujungnya ada menestapakan jiwa seseorang, menderitakan orang. Maka tentu masyarakat tidak bisa menerima anggapan bahwa ini sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa saja. Karena bagaimanapun sekali lagi penggunaan instrumen hukum pidana itu harusnya sudah diperhatikan dari awal. Opsi-opsi itu harusnya terbuka dan menurut saya tidak kemudian di ujungnya baru kemudian dikoreksi seperti ini. Ya tadi saya katakan mungkin kita perlu cek lagi. Nggak mungkin Komisi 3 memanggil semua Kapolres, Kajari di seluruh wilayah Indonesia ini. Tapi mudah-mudahan kasus ini jadi bahan perhatian. Karena memang tidak ada mekanisme sanksi bagi aparat penegak hukum yang salah menerapkan pasal tadi. Ya. Setahu saya begitu ya. Ini bukan berarti bahwa mereka tidak bisa dikoreksi dengan tegas, dengan keras oleh masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Begitu. Tapi Pak Misnan melihat apa yang sudah disimpulkan di Komisi 3 DPR pasti juga mengikuti soal penghentian pengusutan kasus ini. Dipertanyakan juga atau disampaikan tidak ada pidana kok dalam kasus ini. Responnya seperti apa Pak Misnan? Ya kita kan sudah melihat dari awal proses itu. Dari kepolisian maupun kejaksaan sehingga rangkaian di situ ada RJ sedang berjalan kita. Nah yang pertama yang pengen saya sampaikan juga Mbak. Saya sebenarnya saya pernah turun ke TKP ke lokasi dan bertemu dengan para bapak-bapak yang dia juga melihat pada saat setelah kejadian. Sebenarnya rekaman itu sudah saya perlihatkan kepada penyidik kepolisian Satlantas di Polres Sleman. Nah kalau itu kemarin didalami, dipelajari lagi terus, didalami, dipelajari lagi,
pasalnya bukan 310, 311, pasalnya 338 itu. Nah ini yang membuat kami sedih ini. Nah yang kedua, undangan DPR itu lebih mendahului beredarnya di medsos. Undangan Kapolres Sleman, Kejari Sleman, dan pengacara tersangka. Sedangkan korban tidak pernah dilibatkan. Saya tanggal 28 itu hadir, Mbak, sudah mengisi registrasi. Dan saya pada saat itu ditemui juga bisa ikut pertemuan. Tiba-tiba di 12.30 disampaikan juga pada kita bahwa Pak Ketua Komisi 3 belum bisa mengundang kami ke dalam karena yang diundang itu aja. Jadi di mana rasa keadilan buat kami sebagai kuasa hukum dan korban yang telah meninggal ini? Jadi kalau menurut kami ini keputusan politik, bukan keputusan hukum. Baik, Kalau Pak keputusan Misnan. hukum rangkaiannya dari pidana, polisi, kejaksaan harus diputus pengadilan. Baik, Pak Misnan. Itu aja. Oke, Terima kasih. Bang Hasbi sudah kembali bergabung bersama kami. Tadi melanjutkan rekomendasi-rekomendasi dari DPR setelah menilai beberapa poin, tidak ada pidana, kemudian koordinasi yang salah antara kepolisian dan juga kejaksaan. Tapi sayang sekali lagi-lagi komunikasi kita dengan Bang Hasbi ini terganggu, terputus. Pak Susno, kemudian kalau sudah ada rekomendasi, sudah ada kesimpulan Pak yang dihasilkan dari Komisi 3 DPR dalam kasus ini, apa kemudian yang harus segera ditindaklanjuti? Ya DPR kan hanya mengusulkan ya, karena DPR juga bukan menjadi, ini kan harus dihentikan rekomendasi. Nah tinggal nanti bagaimana, karena bola ini sudah di tangan penuntut umum. Katanya udah penyerahan tahap kedua. Nah penuntut umum kalau ini sudah sampai ke dia bisa menghentikan penuntutan. Nah alasan penghentian penuntutan adalah yang paling tepat adalah demi hukum gitu. Jadi dihentikan kalau sependapat dengan apa yang disarankan oleh DPR yang membuat undang-undang itu. Ya silakan ditindaklanjuti. Tapi kalau berpendapat lain, ya silakan juga. Karena DPR kan tidak bisa memaksa polisi, tidak bisa juga memaksa kejaksaan. Berarti dia akan limpahkan ke pengadilan. Pengadilan pun seandainya sampai ke sana akan mendengarkan itu, akan menilai ini, atau mengamini saja apa yang dikirim. Karena demikian bagusnya sistem hukum kita. Di Polri sebelum menyerahkan SPDP ada petunjuk. Kalau misalnya tidak sependapat, jaksa bisa menolak berkas itu, kemudian polisi bisa menghentikan penyidikan. Seandainya sudah terlanjur diterima seperti ini sudah menjadi kewenangan daripada jaksa penuntut umum. Kalau sependapat dengan rekomendasi itu, dia hentikan penuntutan. Bukan penghentiannya karena RJ, tapi penghentiannya karena memang demi hukum. Pengadilan pun kalau dia menyidangkan ini, ya tentunya kalau dia sependapat dengan itu membebaskan terdakwa. Begitu. Itu seharusnya yang kemudian ditindaklanjuti. Kita juga ingin tahu apa-apa saja yang harus diperhatikan sehingga tidak salah lagi kemudian dinilainya penerapan hukum atas kasus ini, pemirsa. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Tersangkanya meninggal dunia sehingga dihentikanlah kasusnya karena tersangka meninggalnya. Case close, tutup, selesai. Kalau ya saya Kapolda, kamu masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Penegak hukum itu mengedepankan keadilan daripada sekedar kepastian hukum. Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi malam hari ini soal kasus penetapan tersangka dari Hogi Minaya atas tewasnya 2 jambret di Sleman. Bang Hasbi sudah bergabung kembali, sudah bisa mendengar suara saya? Iya dengar Mbak. Oke, tadi kita sampai pada pertanyaan rekomendasi dari DPR, Bang Hasbi, atas bagaimana kemudian tindak lanjut kasus ini. Kalau menurut saya kasus ini sudah selesai dan sudah ada RJ. Seharusnya kasus ini sudah tidak di RJ, juga tidak ada masalah menurut saya secara pribadi. Karena kenapa? Karena sesuai dengan pasal 34 di KUHP yang baru. Apalagi ditambah lagi dengan pasal yang baru, KUHP baru ini yang 65M. itu. Nah ini kan jelas bahwa kita tidak ada, ini saya anggap kasus ini sudah selesai dan dari pihak Kapolres sudah mengakui, dari pihak Kejati sudah mengakui dan sudah tidak ada permasalahan. Nah
yang terpenting dari kasus ini, jangan sampai kasus-kasus lain itu terulang seperti ini. Ini karena bukan baru sekali ya, ada beberapa kejadian yang seperti ini. Ini yang membuat ironis di Komisi 3 yang ini perlunya reformasi kepolisian untuk membenarkan kultur di kepolisian, dan kepolisian bagaimana memahami KUHP yang baru. KUHP yang baru yang lebih mengedepankan humanisme dan keadilan kemanusiaan itu. Oke, baik. Mas Heri, kalau kasus ini sudah selesai, artinya penyelesaiannya harus melalui skema atau prosedur seperti apa? Iya, memang dilematis ya. Ketika kita bicara keadilan restoratif justice, kan bisa bahkan di tahap penyelidikan. Sekarang udah sampai pada tahap penyidikan, bahkan sudah mau pelimpahan ke pengadilan. Tapi salah satu syaratnya kan ada perdamaian. Nah, perdamaian kan nggak ketemu tuh, mediasinya kan nggak mencapai titik kata sepakat. Maka ini kemudian ada cacat secara formil dalam hal kalau ini ditetapkan restoratif justice. Tapi Mbak Ken, yang penting bagi masyarakat itu adalah dia tidak peduli produknya apa kan. Yang penting bagi mereka adalah keadilan yang mereka anggap bahwa itu adalah sebagai nilai keadilan. Nah, memang kita akan berdebat lah sebagai nilai keadilan. Bagi pihak yang kemarin meninggal dunia, pasti keluarga ataupun kuasa hukumnya akan menyatakan sebaliknya. Bahkan tadi mengatakan ini produk politik dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, kadang hukum itu harus ekstrim kiri atau kanan, dia nggak bisa di tengah-tengah. Nah, dan itu harus bicara pada realnya keadilan. Dan yang kedua harus ada perubahan mindset, paradigma berpikir yang tidak hanya ketika ada undang-undang berubah, tapi paradigmanya nggak berubah, masih menggunakan konsepsi yang lama. Nah, ini yang kemudian jadi catatan yang dibuat oleh teman-teman di Komisi 3. Mengapa undang-undang sudah dibuat, berharap ada 2 atau 3 step ahead daripada yang dahulu, tapi pada pelaksanaannya masih menggunakan cara-cara yang lama secara cara pandang. Menurut kami inilah yang harusnya jadi perhatian, bahwa tidaklah memang salah satu tantangan dalam katakanlah pembelajaran hukum sampai kepada konsep budaya hukum, itu tidak hanya bicara tentang substansi hukumnya seperti apa, kemudian juga struktur hukumnya seberapa banyak, tapi yang paling utama itu adalah bagaimana pembelajaran tadi itu bisa mengedukasi, disosialisasikan, dan kemudian ada paradigma berpikir yang baru tadi. Nah, menurut saya ini yang jadi challenge, bukan hanya kita jangan hanya melihat di Sleman sajalah. Kadang ada rasa ya sebagai manusia begitu ya. Ini memang lagi diserang betul begitu ya. Pak Kajari maupun Pak Kapolres. Tapi dengan kasus ini berarti kan terbuka mata kita. Di Pulau Jawa saja yang kita anggap mungkin sudah lebih maju secara pemahaman dan pengetahuan hukum, itu ternyata masih ditemukan kasus-kasus macam ini. Dan kita tidak berharap yang jauh dari pusat Jawa ataupun Jakarta akan terjadi hal yang serupa atau lebih buruk. Nah, ini jadi catatan yang penting menurut saya. Oke, itu catatannya. Kalau dari Pak Misnan, ketika kita bicara soal keadilan dan bagaimana tindak lanjut dari kasus ini, dari pihak Pak Misnan sendiri akan seperti apa langkahnya? Ya, jadi sebenarnya kita ini sudah merasa ada keadilan. Karena RJ itu sudah berjalan 2 tahap di hari kedua. Bahkan kami sudah menyimpulkan untuk ketemu yang difasilitasi oleh Kejari Sleman, itu akan pertemuan di hari Kamis untuk membicarakan hal-hal yang menjadi suatu keputusan nanti. Nah, di situ kita diputuskan pada saat sidang komisi. Saya jujur saja, kalau dengan kepolisian dan Kejari, kami merasa adil. Karena itu berjalan sampai ke RJ. Nah, kalau di DPR RI, kami merasa tidak adil. Pertama, itu rapat di Komisi 3, itu yang di undang-undang orang-orang itu saja, kami tidak mendapat keundangan. Bahkan kami mau datang, mau hadir, ditolak di situ. Jadi bagaimana kami mengatakan rasa adil? Sedangkan wakil rakyat itu adalah semua rakyat. Jadi kalau rakyat pelapor tersangka saja yang hadir di sana, kami merasa tidak diundang dan tidak hadir, kami merasa tidak adil. Itu Mbak. Baik Pak Misnan, terima kasih. Pak Susno tadi bicara soal pemahaman hukum yang juga harus dimiliki oleh para aparat penegak hukum. Nah, apa catatan Pak Susno ketika di Jawa saja mungkin masih ada PR terhadap pemahaman hukumnya, apalagi yang daerah-daerah di luar sana, Pak? Jadi ini satu kasus ya yang bagus sekali ya, saya katakan sebagai laboratorium hukum lah, pelajaran untuk penegak hukum seluruh Indonesia, sebagaimana dikatakan Pak Eri ya.
pelajaran bahwa telah terjadi perubahan hukum, maka harus dipelajari. Tentunya ada aturan peralihan, ada masalah peralihan ya. Ini harus belajar lagi kita, baik dari kejaksaan, hakim, advokat maupun Polri termasuk KPK. Kita harus belajar lagi. Yang kedua dari sini bahwa pelajaran juga untuk bangsa Indonesia ya, supaya jangan takut di dalam memberikan pembelaan ya, di dalam ikut memberantas kejahatan, karena hukum telah memberikan perlindungan, kekebalan untuk pembelaan diri, kekebalan untuk membela orang lain, termasuk kekebalan juga untuk membela harta benda. Nah, adapun kalau membela terjadi tersangka seperti ini di proses hukum, itu kan nanti endingnya kita harus bela, seluruh rakyat Indonesia membela. Ada protek bagi mereka. Proteknya itu berupa apa? Berupa hukum. Kalau melindungi orang melakukan sini sampai meninggal pun itu tetap akan bebas manakalanya ada keseimbangan antara pembelaan diri dengan apa ancaman yang dihadapi. Tapi kalau saya misalnya diancam oleh anak kecil yang minta rokok pada saya, terus saya tusuk ya itu nggak imbang ya. Tapi kalau misalnya di rumah saya dirampok, kemudian saya berikan perlawanan atau dia bersenjata api karena saya pinter silat, senjata apinya saya ambil, kemudian tertembak kena dia, itu bebas. Itu ada prosesnya, kita tidak bisa potong. Jadi artinya intinya rakyat jangan takut untuk melakukan pembelaan diri, pembelaan orang lain, termasuk harta bendanya. Kalau enggak semua takut udah gawat kita. Oke, baik. Tapi paling tidak apa yang terjadi di Sleman ini menjadi laboratorium hukum. Itu tadi ya Pak ya, pembelajaran bagi kita semua untuk kemudian melakukan evaluasi atas semua sektor masing-masing dan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Terima kasih untuk diskusinya malam hari ini Pak Susno, Mas Heri, Bang Hasbi dan juga Pak Misna sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan informasi lain untuk Anda terkait dengan operasi pencarian korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada hari ke-6 yang berhasil menemukan 3 korban dalam kantong jenazah. Sesaat lagi informasi selengkapnya. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Kebakaran besar menghanguskan sekitar 100 bangunan di kota Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua. Kebakaran tepatnya terjadi di wilayah Gilingan Batu hingga Kogome, kota Karubaga, Kabupaten Tolikara. Bangunan yang terbakar berupa rumah warga, kios-kiosan, hingga toko bangunan. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat meluas. Terbatasnya sarana pemadam kebakaran membuat aparat gabungan TNI Polri bersama warga harus berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya. 1 unit eskavator bahkan diterjunkan ke lokasi untuk membongkar bangunan guna memutus jalur rambatan api. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terkait penyebab kebakaran. Satu unit mesin pompa di pintu air Kalimati, Bekasi Selatan, Kota Bekasi terbakar. Akibat kejadian ini, proses pengaliran di sejumlah kali untuk mempercepat surut banjir di sejumlah titik di Kota Bekasi mengalami kendala. Inilah pemirsa detik-detik 1 unit mesin pompa di pintu air Kalimati milik Dinas Bina Marga di Jalan Raya Hasibuan, Kota Bekasi, Jawa Barat yang terbakar dan disertai ledakan. Sejumlah petugas pintu air yang ada di lokasi segera memadamkan kobaran api menggunakan mesin APAR portable. Tak berselang lama, api berhasil dipadamkan. Diduga karena beban mesin terlalu berat lantaran debit air di hulu sungai kian bertambah tinggi, pompa tidak kuat sehingga meledak dan terbakar. Diketahui keberadaan mesin pompa di pintu air Kalimati ini sangat vital lantaran berfungsi mengendalikan debit air di beberapa titik wilayah di Kota Bekasi yang masih tergenang banjir. Sejumlah pemukiman di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kembali tergenang banjir setelah hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Bekasi sejak Kamis dini hari. Sejumlah warga mengevakuasi kendaraan guna mengantisipasi banjir yang lebih parah. Sementara sejumlah sekolah memberlakukan belajar jarak jauh. Air mulai menggenangi pemukiman warga Palm Green Residence, Sriamur, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sejak pukul 4 pagi.
Genangan banjir mulai 40 cm hingga 60 cm. Banjir yang menggenangi pemukiman dipicu hujan deras dan buruknya saluran drainase. Danau resapan yang disediakan pengembang tak mampu menampung debit air yang cukup tinggi. Saluran pembuangan pun perlu dilakukan normalisasi agar arus air tidak terhambat sedimentasi. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai banjir di Bekasi dan juga bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat, kami ajak Anda terhubung bersama dengan rekan-rekan kami, ada Kurnia Dwi Hapsari di Bekasi, Jawa Barat. Kurnia, bagaimana kondisi banjir di sana? Selamat malam Vena dan juga pemirsa, saat ini banjir masih terjadi di beberapa titik di Bekasi, salah satunya yaitu tempat saya menggambarkan saat ini di Jalan Bintara Raya, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Di mana banjir di tempat ini terjadi sejak tadi pagi dan sampai dengan saat ini ketinggian air masih sekitar 30 cm. Dampaknya kendaraan dari arah Ranji Kota Bekasi menuju wilayah Pondokopi Jakarta Timur maupun arah sebaliknya terganggu, dan kendaraan-kendaraan baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini milih untuk melewati sisi sebelah kanan ataupun sisi menepi dari dekat pertokoan atau yang sisi yang tidak banjir. Pada mereka robos banjir di Jalan Bintara Raya ini maka akan mengalami mati mesin. Jadi kami juga memantau hanya kendaraan seperti kendaraan truk saja yang berani melintasi Jalan Bintara Raya ini atau menerobos Jalan Bintara Raya ini. Sejumlah warga juga rela ataupun berinisiatif untuk mengatur jalan di Jalan Bintara Raya ini, mengingat harus bergantian antara kendaraan dari arah Bekasi menuju Jakarta maupun sebaliknya agar tidak terjadi kemacetan, dan juga memang di Jalan Bintara Raya ini ada beberapa sisi lubang sehingga tadi ada beberapa kendaraan yang terjeblos di Jalan Bintara Raya ini sehingga harus berhati-hati ketika melintasi jalan ini. Sebenarnya ada jalan lain selain melewati Jalan Bintara Raya ini, pengendara dapat melintasi Jalan Ibu Siti Ngurah Rai untuk menuju wilayah Pondokopi Jakarta Timur maupun ke arah Bekasi. Dan juga banjir di sini disebabkan karena buruknya drainase dan juga luapan aliran Kali Cakung. Diharapkan ke depan drainase di Jalan Bintara Raya ini dapat diperbaiki sehingga jika hujan terjadi ataupun adanya luapan Kali Cakung, banjir tidak kembali terjadi di wilayah ini. Demikian, Vena. Baik, terima kasih Kurnia Dwi Hapsari melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, operasi pencarian korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada hari ke-6 berhasil menemukan 3 korban dalam kantung jenazah. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim forensik, 1 kantong jenazah ternyata berisi tulang belulang yang diduga bukan merupakan korban longsor, melainkan kerangka manusia. Kerangka manusia yang diperkirakan telah terkubur lebih dari 1 tahun itu diduga tersangkut material longsor dari area makam warga. Selanjutnya 2 kantong jenazah korban longsor diserahkan ke tim DVI Polda Jawa Barat. Dengan tambahan tersebut, total kantong jenazah yang diterima posko DVI sudah 55 kantong jenazah, di mana 41 jenazah telah berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Ya pemirsa, kita akan memantau bagaimana kondisi terkini proses pencarian jenazah. Sudah ada rekan kami di Bandung Barat, ada Shena Damayana. Shena, silakan informasi terbaru. Ya pemirsa, perihal dengan proses pencarian atau progres dari evakuasi yang dilaksanakan di tempat bencana longsor yaitu di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, kami menemukan fakta atau data terbaru pemirsa, di mana pada pukul 13.21 waktu Indonesia Barat ini terdapat 1 body pack di worksite B1, lalu juga pada pukul 14.32 waktu Indonesia Barat ini juga ditemukan 1 body pack di worksite A1, dan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat juga ditemukan 1 body pack di worksite A1. Jadi total pada hari ini proses pencarian ini adanya body pack sebanyak 3 body pack. Ini mengartikan pemirsa bahwa korban yang sudah dievakuasi sampai dengan 29 Januari 2026 hari ini pukul 16.00 waktu Indonesia Barat adalah total temuan body pack yaitu 56 pack, dan masih dalam proses pencarian ini kurang lebih ada 24 jiwa, dan juga body pack yang teridentifikasi DVI pertanggal 29 Januari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ini sebanyak 41
dari 42 PEK. Dan pemirsa, per hari ini pencarian dilakukan baru selama 1 jam memang di pagi hari tadi. Ini ditunda karena cuaca yang buruk. Di sini pemirsa, saya juga melihat langsung ini cuaca terus berubah-ubah setiap 30 menit sekali kurang lebih. Jadi hujan, kering lagi, dan seterusnya. Ini membuat adanya kekhawatiran dari tim evakuasi yang bertugas, takutnya akan ada longsor susulan karena adanya cuaca yang kurang bagus atau buruk pemirsa. Sementara itu juga belasan alat berat pemirsa dikerahkan, belasan anjing K9 milik Polda Jawa Barat dikerahkan, dan juga ratusan personil dicampur dengan relawan juga melakukan pencarian pada hari ini. Adapun informasi pemirsa mengenai hilangnya 23 anggota TNI per hari ini, sudah ada 5 yang berhasil diidentifikasi dan sudah dikembalikan ke satuan dan keluarga. Berarti tersisa 18 orang pemirsa anggota TNI yang belum ditemukan. Mengenai identifikasi jenazah juga, Bidokes tadi pemirsa menginfokan bahwa adanya kesulitan dari kesinambungan data pemirsa. Ini dikarenakan orang yang dilaporkan hilang ini merupakan satu kesatuan keluarga sehingga banyak DNA yang memang belum bisa dicocokkan. Sementara itu, kita bisa lihat juga situasi terkini di posko pengungsian di tempat saya mengabarkan pemirsa, banyak masyarakat yang masih beraktivitas, lalu juga ada yang beristirahat. Tentunya jika dilihat pemirsa dari data sendiri, memang mayoritas dari orang-orang yang mengungsi ini adalah lansia dan juga anak-anak kecil pemirsa. Total ada 600 lebih pengungsi yang didominasi oleh anak kecil tersebut dan juga lansia. Di mana pengungsi di sini, tim SAR gabungan mengatakan bahwa logistik ataupun bantuan logistik ini masih cukup, mengingat bantuan logistik ini meliputi juga ada popok bayi, selimut, baju layak pakai, lalu juga tentunya makanan dan juga snack. Di mana para pengungsi di sini juga diberikan makan 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan juga sore menjelang malam. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Shena Damayan atas laporan Anda langsung dari Bandung Barat. Pemirsa, diduga usai melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU Tebing Gading, 1 unit sepeda motor mendadak terbakar dan menghebohkan warga di Kecamatan Muara II, Kabupaten Oku Selatan. Peristiwa ini terjadi saat aktivitas pengisian BBM sedang ramai. Api secara tiba-tiba muncul dari sepeda motor berwarna hitam yang tengah berada di area SPBU. Kejadian tersebut langsung mengundang kepanikan. Warga dan para pengendara yang sedang mengantri segera menjauh untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun sepeda motor mengalami kerusakan cukup parah akibat dilahap si jago merah. Dua orang pria mencuri sepeda motor milik warga dari teras rumah dengan cara digotong. Dalam rekaman kamera pengawas, tampak kedua orang pelaku mondar-mandir di depan rumah korban yang berada di Komplek Geraha Rahayu, Medan Denai, Sumatera Utara. Tak lama kemudian, pelaku merusak kunci gembok dan langsung masuk ke dalam teras. Nampak kedua pelaku sempat mencoba merusak kunci kontak sepeda motor, namun kemudian memutuskan menggotong motor keluar dengan cara mengangkat ban depan sepeda motor. Kedua pelaku beraksi memanfaatkan kondisi saat pemilik rumah masih tertidur dan suasana lingkungan masih sepi. Korban sendiri mengaku baru pulang ke rumah saat tengah malam dan langsung beristirahat karena kelelahan. Usai menyadari sepeda motor miliknya hilang di pagi hari, korban langsung melapor ke Polsek Medan area. Berikutnya pemirsa, seorang pelaku pencurian motor tertangkap dan dihakimi massa di Jalan Swasembada Tanjung Priok, Jakarta Utara Selasa malam dan viral di media sosial. Beruntung aksi anarkis warga terhadap JT ini tidak berlangsung lama usai polisi melepas tembakan ke udara untuk menenangkan massa. Meski demikian, warga yang geram sempat mengejar mobil polisi yang membawa tersangka. Kejadian itu berawal saat tersangka JT yang berperan sebagai eksekutor beraksi di Jalan Enim Sungai Bambu Tanjung Priok, Jakarta Utara bersama seorang pelaku lainnya. Namun aksi ini dipergoki oleh warga dan membekuk JT tak jauh dari lokasi kejadian.
Sementara rekan JT lainnya berhasil melarikan diri dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 12 kurungan penjara. Seorang pria yang diduga pelaku pembobolan rumah diamuk massa di Desa Mekarsari, Lombok Timur. Aksi main hakim warga terhadap A ini terjadi saat pelaku tertangkap basah masuk ke dalam rumah salah satu warga yang kosong ditinggal oleh pemiliknya ke pasar. Saat korban kembali ke rumah, dirinya mendapati pintu dalam kondisi rusak serta lemari tempat penyimpanan uang sudah dibongkar. Tak disangka, korban justru memergoki terduga pelaku masih berada di dalam rumahnya. Sontak, korban berteriak hingga mengundang warga lain dan menangkap pelaku. Tak hanya pelaku yang menjadi sasaran amukan massa, sepeda motor yang diduga milik pelaku pun dibakar di tempat kejadian. Polisi yang tiba di lokasi sempat kesulitan mengamankan pelaku karena jumlah massa yang lebih banyak. Namun demikian, polisi berhasil mengamankan pelaku beserta sejumlah barang bukti kejahatannya. Pemirsa, sebuah unggahan video seorang perempuan pedagang sate yang berguling histeris di pedestrian Malioboro mendadak viral di media sosial. Aksi histeris PKL Malioboro ini terjadi saat razia kawasan Malioboro oleh petugas Satpol PP Kota Yogyakarta. Kejadian itu bermula saat pelaksanaan operasi. Pedagang tersebut bermaksud lari menghindari petugas namun terpleset dan dagangannya ikut terjatuh. Akibatnya dagangannya pun berhamburan di lantai pedestrian dan PKL tersebut lantas emosi dan histeris. Satpol PP Kota Yogyakarta menegaskan razia PKL Malioboro selalu dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis. Kita kembali ke kabar dalam negeri, pemirsa. Bidang profesi dan pengamanan atau Bid Propam Polda Metro Jaya turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran etik oknum personel Polsek Kemayoran yang menuduh pedagang es berbahan spons. Polda Metro Jaya juga meminta maaf atas kejadian ini. Setelah viral, dua oknum aparat yang menuduh pedagang atas nama Sudrajat menjual es kue berbahan berbahaya berujung pada permintaan maaf. Tak hanya minta maaf, Polda Metro Jaya juga telah memanggil oknum personel Polsek Kemayoran untuk diperiksa. Bid Propam Polda Metro Jaya langsung turun tangan mendalami tindakan Aibtu Ikhwan yang merugikan pedagang. Dari Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam upaya tindakan yang dilakukan oleh personil kami, yakni Babin Kamtipmas, ada persepsi yang kurang baik ataupun kurang tepat. Kami mohon maaf karena tujuannya adalah untuk memberikan edukasi, memahami psikologis kekecewaan publik. Kami sampaikan mohon maaf dan kami akan mendalami peristiwa ini dan Bid Propam Polda Metro Jaya sudah menyebut bola dalam hal ini mendalami apakah ada perbuatan etika kewenangan yang dilanggar oleh personel tersebut. Dari hasil pemeriksaan tim keamanan dengan kedokteran kepolisian Polda Metro Jaya, seluruh sampel dagangan milik Sudrajat dipastikan tidak mengandung bahan berbahaya atau layak dikonsumsi. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Ya, dan saya Kenana pemirsa serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Sesaat lagi program Dua Sisi akan hadir untuk Anda bersama dengan Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.